Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Garuda. Ketemu lagi di konten ke-25 gue di channel Fiska Barsya. Selamat pagi Sobat Garuda. Semoga hari ini Sobat Garuda, fans timnas, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar bisa terus melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Oke, Sobat Garuda, hari ini Sabtu 26 Agustus ketemu lagi di konten gue yang berikutnya, Fiska Barsya bahas timnas. Oke, Sobat Garuda, seperti yang kita ketahui semua terkait, gue mau bahas hasil pertandingan yang beberapa hari lalu sudah kita ketahui semua, di mana Indonesia akhirnya memenangkan pertandingan melewati Thailand, dan kita memastikan satu kaki kita di partai final. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa kembali ke partai final di Piala AFF U23 dan sudah ditunggu oleh Vietnam. Vietnam, Sobat Garuda. Tapi sebelum kita melangkah jauh nanti membahas melawan Vietnam, gue mau membahas sedikit, pengen ngobrol sedikit tentang hasil pertandingan kemarin. Indonesia menghadapi Thailand. Indonesia bermain sangat baik. Ada beberapa perubahan posisi yang kemarin dicoba oleh Sintayong dan cukup efektif. Salah satunya yaitu dari Frankie Misa. Nah, Frankie Misa ini biasanya main pada posisi wingback kiri, kemarin dimainkan di sebelah kanan. Itu artinya Sintayong melakukan eksperimen, mencoba Frankie Misa bermain di kanan dan lebih ofensif. Karena kalau gue lihat dari match sebelumnya menghadapi Malaysia dan Timor Leste, si Frankie Misa nih agak kurang bagus bertahannya. Mungkin Sintayong juga melihat, akhirnya dicobalah Frankie Misa bermain di kanan, tapi dipasang lebih ke depan gitu agar lebih bantu penyerangan. Kemudian dari jalannya pertandingan, gue lihat Indonesia setelah bermain kick off babak pertama bermainnya cukup baik ya. Artinya melakukan pressing langsung di lini pertahanan Thailand. Itu membuat Thailand bermain tidak nyaman, bermain tidak lepas, sehingga Thailand tidak bisa memaksimalkan pola serangan yang mereka akan bangun. Build up-nya jadi berantakan karena mereka pikir Indonesia akan menunggu. Ternyata Sintayong langsung menginstruksikan bermain langsung high pressing gitu. Nah, karena high pressing tersebut, build up serangannya jadi tidak berjalan dari Thailand, dan terciptalah gol pertama dari Kelly Royer di menit ke-9. Itu umpan cantik dari Arkan, kemudian mampu ditekuk sedikit oleh Kelly Royer dan langsung ditembakkan ke sudut sebelah kanan jaga gawang Thailand dan gol 1-0 gitu. Akhirnya gol itulah membuat permainan Indonesia semakin cair, semakin enak. Kemudian Thailand juga belum bisa mengembangkan permainannya gitu. Jadi akhirnya tercipta kembali peluang dan menjadi gol kedua. Lagi-lagi berawal dari lemparan ke dalam, lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh Robby Darwish. Robby Darwish melempar bola langsung ke wilayah pertahanan Thailand dan langsung disambut sundulan oleh Muhammad Ferrari, bek Persija Jakarta, bermain sangat baik sekali pada pertandingan kemarin. Gol 2-0 untuk Indonesia atas Thailand. Unggul 2-0. Semakin percaya diri pemain-pemain timnas, pemain-pemain skuad Garuda. Namun selang beberapa menit terjadi kelangahan berawal dari sepak pojok dari sudut kiri pertahanan Indonesia, mampu disundul oleh Cukit, pemain Thailand nomor punggung 17. Skor menjadi 2-1. Pertandingan 2-1, tapi intensitas serangannya masih lebih baik dari Indonesia karena high pressing yang diinstruksikan oleh Sintayong membuat Thailand nggak nyaman mainnya. Thailand menjadi sulit membangun serangan, sulit membuild up serangan dari bawah gitu. Sampai akhirnya
menjelang akhir babak pertama, Haikal, bek kiri timnas, melakukan pergerakan, menipu satu pemain lawan Thailand dan melepaskan crossing yang salah diantisipasi oleh bek Thailand, sehingga tercipta gol bunuh diri yang membuat skor menjadi 3-1 ya. 3-1 di babak pertama. Indonesia Thailand babak pertama 3-1, dan gua pada saat gua menyaksikan pertandingan gua masih berharap jangan senang dulu. Gua rasa Thailand pasti akan berubah strategi. Dan di babak kedua betul Thailand bermain lebih menyerang lagi karena mereka butuh gol untuk mengejar ketertinggalan, menciptakan beberapa peluang, tapi kembali lagi pemain timnas dengan high pressingnya, dengan penguasaan bola di tengah kita lebih menang. Ada Arkan, ada pemain dari gelandang bertahan. Ya, kemudian mereka sangat menguasai permainan di tengah. Thailand tidak bisa mengembangkan permainan gitu. Jadi mereka hanya bisa mengandalkan crossing yang sangat tidak efektif, yang sangat mudah dibaca oleh pertahanan Indonesia. Ditambah center back kita Dewangga sama Ferrari bermain cukup apik ya pada pertandingan kemarin. Mereka bermain sangat lugas, tanpa kompromi. Ferrari juga beberapa kali bermain sangat lugas, bermain agak sedikit keras, tapi kalau menurut gue sih bukan keras, tapi lebih kepada lugas ya. Dan bermain sangat baik, sehingga babak kedua dengan sejumlah peluang diciptakan Thailand yang gue rasa tidak begitu efektif, sehingga Thailand pun tidak bisa membongkar pertahanan Indonesia. Dan Indonesia pun juga menciptakan beberapa peluang. Sananta juga beberapa kali gue lihat menciptakan peluang, tapi memang kembali lagi akurasinya masih belum sempurna. Kemudian sasaran ke gawang juga kadang-kadang masih melenceng, banyak peluang-peluang yang belum bisa menciptakan gol. Dan sampai akhir babak kedua skor tidak berubah, 3-1, Indonesia menang atas Thailand dan memastikan melaju ke final Piala AFF U23 dan berjumpa dengan Vietnam. Alhamdulillah akhirnya kita bisa kembali ke final dan kita bisa mengalahkan lagi-lagi Thailand yang selama ini kita menjadi batu sandungan kita, bisa kita kalahkan. Dan kita harus alihkan fokus sekarang melawan Vietnam. Malam nanti Indonesia akan menjamu Vietnam jam 8 malam, bermain di Stadion Rayong. Sama Coach Sintayong pasti sudah mengetahui bagaimana gaya permainan Vietnam. Dan Sobat Garuda perlu ketahui juga, ini Vietnamnya B. Jadi Vietnam yang pemain-pemainnya rata-rata usianya tidak lebih dari 18 sampai 20 tahun maksimal. Jadi mereka memang sengaja memainkan tim B-nya karena mereka akan fokus ke kualifikasi Piala Asia. Under 23 juga sama. Nah, Vietnam sendiri sebetulnya dari pelatih Vietnam menargetkan tim ini untuk hanya sampai final gitu. Target tercapai. Dan ada statement juga dari pelatih Vietnam bahwa kalau seandainya nanti ketemu Indonesia dan kalau misalnya Indonesia yang juara, ya itu tidak mengejutkan gitu, karena sedari awal Vietnam pun hanya memasang target masuk final untuk event ini gitu. Targetnya sudah tercapai. Kalaupun tidak juara dari sisi Vietnam ya tidak masalah gitu, karena mereka pun merasa permainan dari timnas Indonesia sangat berprogres sejauh ini, sangat meningkat, sehingga sangat layak difavoritkan juga untuk menjadi juara di event AFF Under 23 2023 ini. Semoga pertandingan nanti Indonesia-Vietnam, Indonesia bisa menuntaskan, bisa menyelesaikan event ini dengan gelar juara tentunya, agar ya bisa membungkam juga lah Sintayong, bisa membungkam netizen yang suka membanding-bandingkan Indra Syafri dengan Sintayong. Indra Syafri sudah pernah menjuara SEA Games, Sintayong belum juara apa-apa. Inilah kesempatan, inilah pembuktian Sintayong untuk bisa membungkam nih netizen yang suka ngebanding-bandingin, untuk bisa ngebungkam nih para kontra yang sama Sintayong. Sintayong bisa membuktikan Indonesia bisa, insya Allah bisa memenangkan pertandingan nanti malam dan bisa meraih gelar Piala AFF U23. Semoga saja ya Sobat Garuda ya, kita bisa menuntaskan event ini dengan gelar juara, kita bisa mengakhiri event ini dengan gelar juara, agar bisa menambah kepercayaan diri juga untuk pemain timnas, dan juga bisa semakin siap untuk menghadapi nanti bulan depan kualifikasi Piala AFC U23
yang nanti akan dimainkan di Indonesia tentunya sudah menunggu lawan-lawan yang cukup berat juga. Oke, Sobat Garuda, fans timnas sepak bola Indonesia, kembali lagi selalu dukung timnas, selalu support pemain timnas. Kalau kesalahan 1-2 pemain timnas wajar karena mereka masih muda. Justru pada saat pemain masih muda ini harus lebih sering-sering salah gitu, karena dengan salah mereka akan memperbaiki di pertandingan-pertandingan berikutnya gitu. Oke, Sobat Garuda, selalu dukung timnas nasional Indonesia seluruh kategori. Jangan dibully, jangan dihujat kalau mereka kalah atau mereka melakukan blunder ya. Namanya juga main bola, blunder itu kadang-kadang ada gitu. Cuman kembali lagi pemainnya nanti akan belajar dari blunder atau dari kesalahan di lapangan. Oke, terima kasih fans Garuda, Sobat Garuda, Football Indonesia. Di konten ke-25 gue ini semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan informasi kepada kalian semua, dan jangan lupa nanti nonton Timnas Indonesia versus Vietnam partai final AFF U23 jam 8 malam, live streaming di video dan di salah satu TV swasta juga di TV ya. Oke, jangan lupa Sobat Garuda di like, di komen dan di subscribe agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Oke, thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam olahraga, salam Fiska Barsya. Bye-bye.